Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yanto SSN. Keseharian saya sebagai guru seni budaya. Alhamdulillah, sudah ini tahun ketiga saya dipercaya sebagai narasumber guru master khususnya Sekeco, salah satu budaya Sumbawa. Izinkan kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian. Apa sih sebenarnya Sekeco? Nah, jadi Sekeco ini adalah salah satu tradisi lisannya Sumbawa yang mutlak dan murni menggunakan lawas. Dan biasanya Sekeco ini menggunakan alat musik rabanaudi seperti yang kami gunakan ini, dan bisa juga menggunakan rabanarea. Nah, kenapa ada rabanaudi dan rabanarea di Sekeco? Ini biasanya dibagi dua karena Sekeco ini terdiri dari dua temung. Ada temung anusiup. Temung anusiup ini adalah temung yang biasanya temung dilantunkan dengan lembut dan halus. Nah, sedangkan temung anurawinya ini biasanya temung tutir namanya, jadi agak ngebit, agak cepat. Nah, mengenai rebana yang digunakan, biasanya kalau temung anusiup itu dari dulu itu biasanya banyak yang menggunakan rabanarea, yang walaupun akhir-akhir ini semuanya menggunakan rabanaudi. Tetapi pada dasarnya ketika kita menggunakan rabanarea maka halus dan lembut. Inilah kenapa ada temung anusiup dan temung anurawi. Nah, selanjutnya Sekeco ini kalau dari zaman dahulu biasanya digunakan oleh dua orang saja, dimainkan oleh dua orang saja. Karena di Sekeco ini terdiri dari dua, ada yang berotak seperti saya misalnya, dan ada yang nurit teman saya. Jadi yang berotak ini dia yang membawa, yang menjadi pangkal, yang menjadi akar semua Sekeconya. Sedangkan yang nurit ini adalah orang yang akan menyahut, tidak boleh putus suaranya. Jadi kalau dalam Sekeco itu kenapa dikatakan sebagai budaya Sekeco? Karena dari zaman dahulu juga dua pelakunya, Sake dan Co. Sake ini nama pedondok dari nama Zakaria, sedangkan Co itu nama pedondok dari Samsudin. Makanya kedua orang ini menjadi budaya Sekeco, Sake dan Co. Dan Sake ini tadi saya katakan di awal, Sake ini adalah orang yang rabawanya, yang menjadi pangkalnya, puin bahasa Sumbawanya. Sedangkan Co-nya yang nurit, dia yang ikut apa yang dibawakan oleh Sake. Makanya budaya ini sampai sekarang siapapun pelakunya, mau Arif, mau Arpan gitu kan. Jadi tetap budayanya namanya Sekeco karena pelaku utama dari dulu itu namanya Sekeco. Jadi ini mungkin pemaparan kecil untuk apa itu sebenarnya Sekeco. Nah, selanjutnya Sekeco ini biasanya kalau dari zaman dahulu ya, saya bisa ambil sebuah pemaparan dari dia papin saya namanya Pak Haji Idris. Sekeco ini kalau dari zaman dahulu apa sih sebenarnya? Menurut beliau, ingat Sekeco ini adalah sarana hiburan yang pertama. Kapan sih Sekeco ini digunakan dari zaman dahulu? Ingat, menurut pemaparan dia papin saya namanya Pak Haji Idris itu, Sekeco ini yang pertama kali digunakan ketika Rame Mesa. Rame Mesa ini adalah acara hiburannya ketika calon pengantin wanita maupun pengantin laki-laki ini belum resepsi pernikahan. Jadi Rame Mesa itu di salah satu rumah calon pengantinnya, jadi dihibur. Siapa sih yang dihibur? Yang dihibur itu adalah semua keluarga yang datang dari jauh, yang sudah susah payah membantu semua proses perkawinan ini. Jadi dihibur semalam suntuk. Nah, ini tempat digunakan Sekeco. Sementara Sekeco ini sendiri bukan berdiri sendiri karena itu sudah banyak tamu-tamu yang datang untuk ratib. Jadi di celah-celah ratib itu maka muncullah Sekeco. Nah, selanjutnya yang kedua, Sekeco ini digunakan saat selesai tokal basai. Jadi selesai acara resepsi perkawinannya, malamnya itu langsung berdatangan semua tamu-tamu itu, baik tetangga desa, tamu-tamu yang sudah hadir itu tidak pulang biasanya, tapi ingin sekali mendengarkan Sekeco. Biasanya Sekeco ini ada beberapa pasangan. Kalau dalam Sumbawa itu ada beberapa pelabu namanya. Pelabu ini adalah pasangan dari ini, pasangan dari ini. Itu sudah satu pelabu. Biasanya ada 2 pelabu, 3 pelabu. Nah, setiap
satu pelabu itu biasa memainkan masing-masing genrenya, ya. Ada yang membawakan temung siup, ada yang membawakan temung rawi, dan ada juga yang bawa temung campuran. Jadi inilah, tapi pada dasarnya di mana digunakan itu adalah yang pertama tadi di acara Rame Mesa, yang kedua di acara Tokal Basai. Di Tokal Basai itu setelah selesai acara perkawinannya itu, resepsi perkawinan, barulah dilangsungkan acara sakeco pada malam harinya, itu untuk menghibur semua keluarganya. Sedangkan selanjutnya sakeco ini menurut pemaparan beliau juga Pak Haji Idris, sakeco ini biasanya Dewa Meraja dulu itu kalau dalam keadaan hatinya kurang tenang misalnya, itu biasanya diundang tim-tim sakeco ini, diundang kibalanya. Jadi apa sih gunanya diundang? Itu menghibur beliau. Jadi tidak banyak biasanya yang nonton, para keluarga-keluarganya yang di dalam istana saja itu yang nonton. Tetapi paling tidak yang datang itu betul-betul mengerti bagaimana suasana hatinya Dewa Meraja dulu. Jadi sakeco ini banyak sekali, tapi pada dasarnya perlu kita garis bawahi bahwa sakeco ini adalah sarana hiburan. Baik itu masyarakat biasa, calon pengantin dan lain sebagainya, keluarganya, maupun Dewa Meraja tadi yang saya sampaikan di pemaparan saya tadi. Dan itu sangat berguna untuk menghibur para Dewa Meraja. Nah, kalau yang lain-lainnya dewasa-dewasa ini, karena kita lihat ya sudah banyak sekali program-program pemerintah juga. Jadi sakeco ini juga bisa digunakan di acara-acara festival, digunakan juga di acara pawai budaya dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini karena kita ingat ya sakeco ini adalah menghibur, itu di acara nyorong pun itu sering ditampilkan sakeco. Jadi karena ini memang tergantung permintaan keluarga, tapi pada dasarnya tadi sudah saya katakan di awal 3 saja. Yang pertama di Rame Mesa, yang kedua selesai Tokal Basai, dan yang ketiga itu biasanya diundang oleh Dewa Meraja. Nah, yang walaupun belakangan itu, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan berkembangnya sakeco ini mau digunakan di mana saja, yang penting jangan keluar dari pakem aslinya ya. Nah, selanjutnya, alhamdulillah ya. Kenapa kita harus belajar sakeco? Mengapa kita harus belajar sakeco dari sekarang? Nah, alhamdulillah kami dari tahun 2014 sudah mengikuti festival antarbangsa di Malaka, Malaysia, yang kita bawa juga sakeco. Tahun 2015-nya alhamdulillah diundang ke Frankfurt Book Fair, ke Pasar Hamburg, di Museum Volknaer di Jerman, terus Stadtbibliothek zu Berlin, alhamdulillah itu diundang untuk sakeco. Nah, mengapa kita perlu belajar sakeco? Jadi penting sekali saya sampaikan di sini, kita harus belajar sakeco ini. Orang luar sana saja ingin sekali mempelajari budaya sakeco kita ini, apalagi kita sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah merumput. Saya tidak tahu di daerah lain ya, khusus di wilayah Moyo Hilir, Moyo Utara, atau yang paling dekat itu di Kecamatan Sumba, itu sudah mulai merumput banyak sekali. Semua SD itu sudah memasukkan ekstrakurikulernya semua, alhamdulillah. Nah, kenapa kita harus belajar sakeco ini? Siapa lagi yang angkat budaya kita kalau bukan kita sendiri? Nanti kalau sudah tidak ada pelakunya, budaya ini akan punah. Maka baru kita nanti bangun mencari budaya kita itu sendiri. Nah, sebagai contoh kecil, kita harus belajar sakeco ini. Saya pernah dikasih pemaparan oleh sang budayawan dunia, namanya Bang Opik Rasen. Jangankan di Sumbawa, di Tibet saja orang itu ada namanya sakeco, namanya menurut beliau. Kenapa kita di Sumbawa ini tidak? Nah, untuk itu sebelum budaya sakeco ini diambil dan dikuasai oleh negara-negara lain, ya kita sendiri kembangkan dulu. Jadi karena ini adalah aset kita, ini budaya kita, kebiasaan kita yang harus kita pertahankan, dan yang paling penting adalah kita lestarikan kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan sakeco ini tetap merumput, tetap berkembang, dan insya Allah dicintai dan digemari oleh anak-anak muda terutama. Nah, selanjutnya mungkin ini akan masuk ke teknis ya. Bagaimana sih teknik kita bermain sakeco? Tadi sudah saya katakan di awal, teknik kita bermain sakeco ini terdiri dari 2.
Yang pertama tadi ada yang berotak saya, dan yang kedua ada yang beriti teman saya. Nah, yang berotak ini saya membawa. Sedangkan untuk bermain musiknya juga dibagi menjadi dua. Ada yang selulu dan ada yang senentek. Misalnya saya yang selulu, maka dia yang senentek. Jadi yang selulu ini biasanya terdiri dari 2 pukulan reneng, 2 pukulan kebu. Ini reneng namanya. Dan kebu ini suara kebu. Nah, karena rebana ini memiliki 3 jenis suara. Ada suara reneng, ada suara kebu, dan ada suara kepuk. Nah, suara kepuk ini hanya kita gunakan ketika mengakhiri sakeco. Sedangkan kalau suara renengnya inilah yang kita mainkan ketika bermain sakeco. Kita coba mainkan sedikit. Saya yang akan menjadi selulunya dan teman saya yang akan senenteknya. Maka kedua inilah bisa menjadi harmonis walaupun 2 orang. Kita coba ya. Jadi ini contoh kecil. Jadi kalau kita mau bermain musik itu maka kita pilih dulu menjadi 2. Yang pertama harus ada 1 yang selulunya dan ada 1 yang senenteknya. Maka rebana ini akan menjadi harmonis. Nah, sedangkan selanjutnya kalau kita sudah pilih yang bermain musik ada 1 yang selulu dan ada 1 yang senentek, maka kita pilih juga yang memainkan sakeconya, yang nembang, karena sakeco ini terdiri dari 2. Harus kita bisa bermain musik menggunakan rebana, harus kita bisa nembang. Nah, di dalam nembang ini maka kami nanti akan bagi tugas, satunya berotak, yang rebawa, yang satunya sebagai nurit. Nanti ada sesi berikutnya. Nanti di sesi teknik kita sakeco sebagai sakeco pembuka nanti akan kita sambung di part berikutnya. Mungkin sekian untuk pengantar awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana sih sakeco pembuka dalam setiap sakeco itu. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke sakeco pembuka, sakeco ini perlu sekali ada namanya paralog. Paralog ini adalah gambaran bagaimana sih temung yang akan kita bawakan dalam sakeco. Kalau dalam bahasa Sumbawa, paralog ini adalah bungir. Kalau orang membuat rumah itu, bungir itu membuat senyata. Jadi inilah jenis temung yang akan dibawakan dalam sakeco. Nah, kalau paralog ini nanti juga akan kami bagi menjadi 2. Paralognya ada yang paralog dari temung anu siup dan ada juga paralog yang dari temung anu rawi. Nah, untuk itu paralog ini nanti kita akan coba dipraktekkan oleh anak saya Arpan yang temung anu siupnya, dan nanti akan saya coba lanjutkan dengan temung-temung yang lainnya. Kita coba sekali dulu. Ini salah satu contoh paralog yang akan kita bawakan jenis temung sakeconya dari anu siup. Nah, kalau dari zaman dahulu walaupun udah pakai seperti ini, tapi ada juga kita pakai temung ngari seperti ini. Ini paralog juga namanya. Berarti ini adalah cerminan jenis lagu anu siup yang akan dibawakan. Maka dari paralog ini orang akan tahu, oh ini temung anu siup. Nah, jadi inilah yang menjadi gambaran bahwa sakeco ini yang akan kita bawakan di sakeco pembuka. Sedangkan yang kedua biasanya kita pakai paralog yang dari temung anu rawi. Dan biasanya agak ngebit, agak cepat. Karena ini lebih condong, lebih cenderung ke biasanya bertutur, batutir namanya kalau Sumbawa. Jadi agak cepat sedikit. Misalnya seperti ini, saya coba bawakan. Ya
Jadi ini biasanya banyak sekali materi yang akan kita sampaikan di dalam Sekeconya. Tapi pada dasarnya perlu saya garis bawahi bahwa paralog ini adalah gambaran Sakeco, gambaran temung yang akan kita bawakan dalam Sakeco. Nah, mungkin ini sebagai pemaparan awal kami, bagaimana sih Sakeco pembuka ini bisa kita awali dari awal. Nah, dan kali ini kami akan coba berikan contoh Sakeco pembuka baik dari temung anu siup maupun nanti sampai temung anu rawinya. Ya, kita coba dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tu samula mila itu ngeneng ridho ilahi. Lakuta laido do lakuta tu datang sarungan sia elok cara tubuh ya ilmu. Ini contoh salah satu Sakeco pembuka. Tadi sudah dicontohkan dari paralognya sampai ke jenis lawasnya. Jadi biasanya yang dibawakan seperti ini adalah temanya tentang pendidikan, tapi temunya temung anu siup, ya. Jadi kita sudah coba paparkan, nanti kita sambung lagi ke Sakeco isinya. Nah, selanjutnya kami coba untuk temung anu rawinya, bagaimana dari pralognya sampai dengan lawas-lawasnya, yang walaupun ini hanya sampai pembuka saja. Ya, kita coba ya. Para dermawan tu ada hadir pang aduh lebih kurang siap ade tukaran temu di malum kena tu siama atu gama iye batatu aran kozia usus kita tu sama
lima sepulang kasemantu dadi penonton matu bangun samawa. Nah, ini contoh kecil pembuka. Jadi lawas ini akan mengalir seperti air, panjang sekali. Jadi di pembuka ini, inilah gambaran apa yang akan menjadi temanya, apa yang menjadi judul dari sketsa yang kita sampaikan di pembuka ini. Jadi inilah yang jadi pembeda ya. Tadi di tembung anusiupnya, setiap satu perangkat itu kita hanya satu baitnya hanya 3 baris. Sedangkan di tembung anurawi ini berbagai banyak barisnya. Jadi banyak sekali temanya, banyak sekali materinya yang akan kita sampaikan di sini. Jadi kalau sedikit materi maka tembung ini akan cepat selesai. Jadi di tembung tutur ini harus kaya dengan materinya, kaya dengan inspirasi, dan baru akan nyampe semua apa yang kita inginkan ke audien. Mungkin ini sebagai sketsa pembuka dari kami dari 2 tembung ini. Tadi dari tembung anusiup dan tembung anurawi kami sudah coba sampaikan, coba contohkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami akan lanjutkan bagaimana sih dengan sketsa isi ini. Sketsa isi ini adalah sketsa yang akan kita bawakan sesuai dengan tema atau sesuai dengan judul apa yang akan kita angkat dalam sketsa. Nah, kalau kita berbicara tentang sketsa isi ini harus runut, artinya berurutan sesuai, jangan campur adukan dengan yang lain. Kalau kita angkat tema atau judul tentang pendidikan, maka isi di dalam sketsa ini juga harus tentang pendidikan, jangan dicampur dengan yang lain. Nanti kalau dicampur dengan lain orang akan membias, nanti bingung. Ini sketsanya tentang apa sih? Jadi inilah yang paling penting kalau kita angkat tema tentang pendidikan, maka di sketsa isi ini harus juga kita angkat isinya tentang pendidikan. Inilah yang tentang kerunutan, runut dalam sketsa ini. Jadi berurutannya sesuai dengan isi dan tema. Maka inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa sketsa ini penting juga bagaimana tentang judul, tentang tema harus sesuai dengan isi yang akan kita bawakan. Nah, kali ini kami akan coba sambung tadi tentang sketsa pendidikan juga, supaya nyambung dari sketsa pembuka nyambung dengan sketsa isinya. Kami akan coba contohkan dan coba kami praktekkan. Batatu sarungan Luk tananang pendidikan tasi nan rapang jaran tu lala musti rajin balong tu maroba. Barapang malati lema lancar pangetonu mo gampang balong kena kelo. Penting pendidikan lama diadukan dadi pokok maju bangsa siayong te si balong te tinduna lailate.
ajaran nakalanya pendidikan nasane jaran rugi molamin tu gaduh. Sekolah rajin nalale lama dia adu ganda. Apan ranking nomor sai si ayong te si balong te tendo nalai hati. Panyokong salin kapang dukung siling tumarintalangan rea balong prestasi. Lalu ku gontar laku pantai baru ikatokal ku berkaramat sai sate dadi lagamo patiling guru lema tu dapat salamat. Lamin tu dapat salamat sare aluk berkati ngampu balong dapat rahmat. Ya, itulah contoh, salah satu contoh tema pendidikan Sakeco isi tentang tema pendidikan. Jadi berurutan dari awal tadi, dari awal masuk ke isinya sampai mau terakhir, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan penutupnya itu racik nanti. Mungkin ini hanya tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami akan lanjutkan dengan Sakeco penutup. Nah, perlu diketahui bahwa Sakeco penutup ini adalah Sakeco yang akan kita bawakan dari lawas untuk menutupi Sakeconya. Nah, dan biasanya di Sakeco penutup ini dibumbui dengan racik namanya. Racik ini adalah bumbu, kalau bahasa Sunda daru. Jadi supaya menarik, dan ini biasanya lebih ngebit. Jadi kalau tidak ada racik, kurang maras namanya orang, kurang racik, kurang maras, tambah racik, tambah maras. Jadi racik ini adalah sebagai penanda bahwa Sakeco ini sudah akan mau berakhir, dan ini nanti biasanya di habis racik ada namanya penutup yang menandakan bahwa Sakeco ini akan selesai dan ini menjadi terakhir untuk Sakeconya. Nah, untuk itu di Sakeco penutup ini biasanya tempo musiknya maupun tempo Sakeconya ini sudah mulai naik-naik, dan ini akan menandakan bahwa Sakeco ini akan selesai. Ya, sekali ini kami coba dengan Sakeco penutup dari racik sampai dengan terakhirnya. Tanang linte melukanya tali uling jendela sari.
anak sawai salaki Odere aloka bandru sai sate dadi Lagamo patiling guru balema tu dapat Kaling dunia lamin tu dapat selamat Sare aluk balong dadi berkah itu kembang sakit non daracik non damara tambah racik tambah oh ina bapa dawam tamo racik oh bapak ibu guru lain antagantuna terima kasihku Sia bau tulung kami, sia bau pendi Ajar kami ku kabalong, bebe kami ku katenrang Tanya kaling ngate, belo umir siaga mana Kaling dunia akhirat maraling basatu Lamin tahu balong, no silu paling pangangan Sampai umir balong tuto tangsi tu kadunong tu pajele marati yang tu kalekap marat tu pangeong manra cantal ratu balas dana kadana. Oke, ini contoh sekeco penutupnya. Maka di akhir sekeco ini ada nama rebananya kepuk 2 dan 1 renengnya. Jadi ketika sudah bunyi suara kepuk 2 dari rebana dan 1 reneng, maka ini bertanda sekeco ini sudah selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan coba praktekkan sakeco pendidikan. Itu temanya tentang pendidikan. Dan insya Allah ini akan runut nanti ya dari sakeco pembuka, sakeco isinya, sampai penutupnya insya Allah tentang pendidikan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak-anakku semua dan generasi-generasi berikutnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh yang baik dan ini bisa ditirukan. Ini hanya contoh awal, kalau mau cari referensi banyak juga bisa datang ke kami. Ya, inilah contohnya.
sarungan sia elok cara tubuh ya ilmu. Sarungan luk tananang pendidikan tasia nan rapang jaran tu lala musti rajin balong tu maroba. Pang malati lema lancar pangetono mo gampang balong kena kelon. Si balong ten tendo na lailate dasar tu bangun negara nakalanya pendidikan nasane ja pengajaran rugi molamin tu gaduh. Sekolah rajin lama dia adu ganda. Apan ranking nomor sai si ayong te si balong te tendo na lailate. Tu maju dapat panyokong salin kapang dukung siling tu marentalangan rea balong prestasi. Gontar laku pantai baru katokal kubir karamat sai sate dadi laga mo pati lengguru lema tu dapat salamat. Lamin tu dapat salamat sarealu berkati mengampu balong dapat rahmat.
balik tanang linte meluknya taliuling jendela sari. Sanak sawai odere aloka benru sai sate dadi lagamo pati lengguru bale matu dapat kaling dunia lamin tu dapat salamat sare aluk balong dadi berkah. Non daracik non damaras tambaracik lembah maras oh ina bapa dawam tamoracik. Oh bapak ibu guru lain antagan tuna terima kasih siapa tulung kami siapa pendi ajar kami koka balong beme kami koka tendrang tanya kaleng belo umir siaga mana kaleng dunia erat maraling basat lamin tahu balong no silu paling pangangan sampai umir balong tuto tangsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan, coba contohkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua.